Audio Jungle. Mantan Kepala Tiu Tirta Makmur, terjerat kasus korupsi dana desa, dan anggaran dana desa. Tulang Bawang Barat, setelah melakukan pemeriksaan berulang kali, kini akhirnya, Kejaksaan Negeri Kejari, Tulang Bawang Barat, Tubaba, menetapkan 3 orang tersangka, kasus tindak pidana korupsi dana desa, dan anggaran dana desa. Tiu Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ketiga tersangka itu yakni, Sabto Suhendar, mantan Kepala Tiu, Muhammad Romdon, selaku juru tulis, atau sekretaris desa, dan Murgianto, Bendahara Desa, Kepala Kejari, Sri Haryanto, didampingi Rizky Fani Ardiansyah, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kasipitsus, dan Dodi Kepala Seksi Intel, Kastel, mengatakan, ketiganya ditetapkan tersangka korupsi dana desa, dan anggaran dana desa, setelah terbukti, melakukan penyelewengan dana desa, dan anggaran dana desa, hingga mencapai 307.521.000. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh Inspektorat, ditemukan kerugian negara, kurang lebih, sebesar 307.521.000, kata Sri Haryanto, melalui press release-nya, pada awak media. Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Dia juga mengatakan, dari ratusan juta yang dikorupsi tersebut, mereka sempat melakukan pengembalian, namun hingga batas waktu ditentukan berakhir, ketiganya belum sepenuhnya memulangkan kerugian negara. Masih terdapat sisa kerugian negara yang belum dikembalikan, sebesar 94.921.000, jelasnya. Selain itu, menurut Sri Haryanto, korupsi yang dilakukan ketiga tersangka ini, sudah terjadi selama 3 tahun anggaran. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka terancam hukuman kurungan penjara, paling lama 20 tahun penjara. Dugaan korupsi dana desa, dan anggaran dana desa, tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021. Mereka dijerat Pasal 2, Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana dirubah, dan ditambah, dengan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan, atas Undang-Undang 31, Tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi. Jo Pasal 55, Ayat 1, T1, Jo Pasal 64, Ayat 1, KUHP, dengan ancaman pidana penjara, maksimal 20 tahun penjara, denda paling banyak 1 miliar, tandas Kajari, dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nurul, mengabarkan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Yang keluarganya ini berapa banyak? Ini lah. Sini. Coba ke sana ini. Ini barang mau dibawa, Bu? Iya. Izin Bang, bisa dijelaskan kronologi penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa ini nggak Bang? Jadi kronologinya berdasarkan laporan dari Inspektorat
hasil temuan di tahun 2021 dan 2022, yang mana di tahun 2021 itu ada dana Bumti ya, yang telah dikembalikan senilai 117, namun belum ditindaklanjuti oleh para tersangka ini. Yang kemudian di tahun 2002 ada LHP untuk ke tahun anggaran 2001 yang sama, yang mana kegiatan itu fiktif. Jadi akumulasi dari pemeriksaan ini dan ditambah dari hasil penyidikan kejaksaan ditemukan kerugian kurang lebih 300 juta. Seperti itu. Oke. Nah, untuk penetapan tersangka hari ini sih, Pak, ini langsung dibawa kemana para tersangka? Untuk tersangka ini ditahan oleh penyidik 20 hari di Rutan Menggala. Untuk item kegiatan di fiktif tadi apa sih Pak? Bisa nggak dijelaskan lebih spesifik? Di situ banyak sekali. Di antaranya? Di antaranya contoh apa yang tadi kan Bumti itu Jangan sudah lupa di di-subscribe tahun dan like ke channel 2019 yang ini hasil teman 2021. supaya berkembang baik. Di sisi lain Seandainya ada sudah di-subscribe yang dan like, dana saya yang tidak ucapkan ditanggung terima jawab, kayak kasih. untuk honor untuk Linmas tapi tidak didistribusikan, untuk guru PAUD tidak didistribusikan. Nanti teman-teman media dapat mengikuti perkembangan melalui persidangan nantinya. Terakhir Pak, untuk kegiatan fisik ada Pak? Kegiatan jalan dan lain sebagainya, pembangunan? Kalau fisik tidak ada. Ini murni untuk dana DD yang tidak untuk fisik. Satu lagi mungkin Pak, mungkin ancaman hukuman. Ancaman hukuman kalau yang para bersangkutan kan, yang para tersangka ini kan dijerat dengan pasal 2 primer, pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 64 sebagai perbuatan berlanjut, junto pasal 55 penyertaan, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana kalau pasal 2 sendiri minimal 4 tahun, pasal 3 minimal 1 tahun. Ya. Tapi nanti pembuktian ada di persidangan. Seperti itu. Cukup ya. Terima kasih. Audio Jungle.